Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa masih melaksanakan ibadah puasa, tentunya dengan atau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang puasa, secara bahasa, puasa adalah as-shaum atau asyam yang mempunyai makna al-imsak. Adapun secara istilah, puasa di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an nahari hasilin lisyaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dilakukan oleh kaum muslimin yang sehat, yang suci dari haid dan nifas. Juga dasar hukum daripada puasa, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui definisi puasa dan dasar hukum disyariatkannya puasa kepada kaum mukminin, alangkah baiknya kita juga mengetahui tingkatan-tingkatan puasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali disebutkan bahwa tingkatan puasa ada 3, yaitu shaumul awam, yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. 3 tingkatan ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pertama yaitu shaumul awam. Banyak kita mengetahui dan melihat, ya, sebagian besar orang-orang muslim melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Melaksanakan lapar dan dahaga atau menahan lapar dan dahaga dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Namun tetap, walaupun mereka puasa, masih melaksanakan maksiat, masih melaksanakan dosa. Hal inilah yang tingkatan pertama, yaitu puasa orang awam, shaumul awam. Maka orang yang berpuasa seperti ini, kalau masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, maka puasanya batal. Puasanya tidak akan mendapat sesuatu apapun. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus. Puasanya orang spesial. Puasa di dalam tingkatan ini, selain dia menahan hal-hal yang membatalkan puasa, juga
menahan mata, menahan tangan, menahan anggota tubuh dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Kita punya mata, menahan jangan sampai mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Punya tangan, tidak menggunakannya kepada hal-hal dosa. Punya kaki, tidak melangkahkan kakinya menuju kepada perbuatan dosa. Kalau zaman sekarang, jangan sampai menggunakan jarinya untuk men-share hal-hal yang hoax, hal-hal yang bohong. Maka barang siapa puasa di tingkatan ini, kalau melakukan dosa, tangan melakukan dosa, maka puasanya juga sudah dikategorikan batal. Rasulullah SAW memberikan peringatan di dalam hadisnya, khamsatu asya'a tuhbitus shauma ay tubtilu thawaba. Al-kadibu yang pertama bohong, al-ghibatu yang kedua ghibah, al-namimatu yang ketiga namimah, mengadu domba, al-yaminul gumusu sumpah palsu yang keempat, dan yang kelima an-nadru bisahwa, melihat dengan sahwat. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada umatnya ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama tadi dikatakan al-kidb, bohong. Orang yang bohong maka puasanya batal. Yang kedua al-ghibah, ghibah bisa dikatakan gosip, memfitnah. Nah, orang yang selalu memfitnah ketika berpuasa maka puasanya batal. Yang ketiga tadi adalah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah al-yaminul ghumus, sumpah palsu. Bila mana ada orang sumpah tapi dia tidak sebenarnya, adalah sumpah palsu. Dan yang keempat, yang kelima tadi ada an-nadru bisahwa, melihat selain jenis dengan sahwa, dengan birahi, itu karena setan. Nah, 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, puasa yang tingkatan kedua ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga puasa adalah shaumul khususil khusus. Puasanya orang yang spesial khusus, ya. Spesial khusus. Nah, pada tingkatan ketiga ini, orang puasa bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat atau dosa, lebih dari itu. Pada tingkatan ini, seseorang yang berpuasa diwajibkan atau diharuskan memikirkan ukhrawi dan memikirkan Allah saja. Maka standar batal puasanya adalah bila mana hatinya masih bergelut kepada duniawi, pikirannya masih memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka kalau ada seseorang memikirkan duniawi saja ketika puasa, maka puasanya batal pada level tingkatan puasa yang ketiga ini. Maka dari beberapa tingkatan atau 3 level tingkatan ini, yang paling tinggi adalah shaumul khususil khusus, dan ini dilakukan oleh para nabi, para shodiqin, dan orang-orang selevelnya. Baiklah, mengapa Imam Ghazali ini memberikan tingkatan-tingkatan puasa? Tentunya dengan harapan adanya tingkatan-tingkatan ini agar umat Islam, khususnya orang-orang yang berpuasa,
melangkah, meniti satu demi satu tingkatan. Bisa jadi hal ini memberikan sinyal bahwa kita hendaknya berusaha untuk sampai kepada tingkatan yang tertinggi di dalam puasa, agar kualitas puasanya menjadi kualitas yang level tinggi, level excellent. Nah, inilah mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah puasa dapat meniti langkah demi langkah, level demi level, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa seperti tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu level yang tertinggi menjadi puasanya orang-orang khususul bil khusus. Inilah beberapa tingkatan puasa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk selalu berusaha dan berikhtiar menuju tingkatan atau kualitas puasa yang mempunyai nilai excellent. Bukan hanya sekedar good, bukan hanya sekedar very good, tetapi lebih dari itu, menuju ke tingkatan excellent. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.